mengerjakan soal nomor 1, yaitu PT Jaya Cemerlang adalah wajib pajak membeli sebuah bangunan permanen pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan harga perolehan Rp1.500.000. Bangunan mulai digunakan pada tanggal 2 Januari 2021. Berdasarkan ketentuan perpajakan, bangunan permanen termasuk harta berwujud dengan masa manfaat 20 tahun. Hitunglah penyusutan dan nilai buku dengan menggunakan metode garis lurus. Di sini sudah ada jawabannya, yaitu kita masukkan dulu tahunnya dari mulai bangunannya, yaitu tahun 2021 sampai tahun 2039. Untuk mencari nilai penyusutannya ialah Rp1.500.000 dikali dengan 5%. 5% dapat dari ketentuan yang sudah ada di buku. Dapatlah Rp75.000. Untuk mencari nilai buku ialah Rp1.500.000 dikurang dengan Rp75.000. Dapatlah hasil Rp1.425.000. Dan untuk mencari nilai tahun 2022 ialah nilai buku di tahun 2021 dikurang dengan penyusutan, dapatlah nilai buku di tahun 2022, dan begitulah seterusnya. Soal nomor 2, PT Madijaya adalah wajib pajak badan membeli sebuah bangunan permanen pada tanggal 7 November 2025 dengan harga perolehan Rp2 miliar. Bangunan mulai digunakan pada tanggal 2 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan perpajakan, bangunan permanen termasuk harta berwujud dengan masa manfaat 20 tahun. Hitunglah penyusutan dan nilai buku dengan menggunakan metode satu muraba. Di sini sudah ada, kita mulai dari tahun digunakannya bangunan, yaitu 2026 sampai seterusnya 2044. Kita cari penyusutannya ialah untuk mendapatkan 200 juta kita kalikan 2 miliar dikali dengan 10%, dapatlah hasilnya Rp200.000. Untuk mencari nilai buku, 2 miliar dikurang dengan Rp200.000, dapatlah hasilnya Rp1.800.000. Untuk mencari nilai penyusutan di tahun 2027, kita kalikan Rp1.800.000 dikali 10%, dapatlah hasilnya Rp180.000. Untuk mencari nilai buku di tahun 2027, Rp1.800.000 dikurang dengan Rp180.000, dapatlah hasilnya Rp1.620.000. Selanjutnya soal ketiga, pada tanggal 7 November 2018, UD Sentasa mengeluarkan uang sebesar Rp500.000 untuk memperoleh waralaba dari AHA selama 4 tahun untuk membuka minimarket yang beroperasi resmi mulai 5 Januari 2019. Perhitungan amortisasi untuk metode garis lurus adalah sebagai berikut. Kita masukkan tahunnya, yaitu dari 2019 sampai 2022. Kenapa sampai 2022? Karena dia disuruh sampai 4 tahun, selama 4 tahun. Baik, kita masukkan ke metode garis lurus amortisasinya ialah kita masukkan 25%. Kenapa 25%? Sudah dari ketentuan soal FSI, maka 25% dikali Rp500.000 sama dengan Rp125.000. Untuk mendapatkan nilai buku di tahun 2019, kita kurangkan Rp500.000 dikurang Rp125.000, dapatlah Rp375.000. Untuk mencari metode garis lurus amortisasi di tahun 2020 ialah nilai buku Rp375 juta dikurang dengan amortisasi Rp125.000, dapatlah Rp250.000, dan begitulah seterusnya. Soal keempat, pada tanggal 7 November 2018, UD Indah Jaya mengeluarkan uang sebesar Rp500.000 untuk memperoleh waralaba dari AHA selama 4 tahun untuk membuka minimarket yang beroperasi resmi mulai 5 Januari 2019. Perhitungan amortisasi untuk metode satu menurun adalah sebagai berikut. Kita isi tahunnya sama seperti soal ketiga, yaitu dari 2019 sampai tahun 2022. Di sini amortisasinya ialah 50% dikali dengan Rp500.000, dapatlah Rp250.000. Untuk mencari nilai buku di tahun 2019 ialah Rp500 juta dikali 50%, dapatlah Rp250.000. Untuk mencari amortisasi, untuk mencari nilai buku di tahun 2020 ialah Rp200